Ya, tadi sampai ada yang mengatakan menghasut nggak usah bayar pajak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi Afwan untuk jemaah sekalian untuk sekali lagi untuk menyimak terlebih dahulu pemaparannya, nanti dibuka forum diskusi Baik. seperti itu Enggak, ya. apa tadi? Coba Ngantum sampaikan. Coba, Oh apa ya, tadi bunyi tadi kata itu ada yang menyikapi astagfirullah acara apaan ini menghasut nggak usah bayar pajak, hidup di Indonesia jalan pembangunan dari pajak, jadi ikut dong merasakan uang pajak yang haram dan aneh. Nah, seperti itu. Ada Baik. ungkapan dasar satu jemaah. Baik. Ya, saya katakan tadi dari awal bahwa pajak suatu hal yang zalim. Tapi kalau Anda masuk jalan tol, Anda berbayar atau gratis? Bayar tentunya. Bayar. Itu nggak ada masalah. Anda berikan, ada imbalan. Kan negara nggak maksa. Halal. Jelas. Tapi Anda melewati jalan negara. Bayar atau gratis? Gratis kan ya? Gratis. Gratis. Baik. Diambilkan dari uang pajak, ya, itu kesalahan menarik pajak. Ya, kalau dia terapkan dengan seperti tadi, seperti berbayar, nggak ada masalah. Dan kita lihat, saya pernah waktu tinggal di kuliah S2 S3 di Saudi Arabia, saya lewat jalan tol dari Riyadh ke Mekah ke Madinah 1000 kilo kurang lebih. Cuma ada 2 lampu merah dari kota Riyadh sebelum masuk jalan namanya highway atau Tariq Syariah, ya, di kota Riyadh. Lampu merah kedua di kota Mekah 1000 kilo. Tidak lampu merah, ya, bebas hambatan. Tahu antum saya bayar berapa? Saya hanya bayar bensin untuk mobil saya 35 real, sekarang mungkin 150.000, ya, karena mobilnya lumayan irit waktu itu, Corolla. Sudah sampai saya di Mekah. Bayar tolnya 0 rupiah. Ada pajak negaranya 0 pajaknya. Kan saya katakan dari 2018 mereka baru menerapkan pajak. Pajaknya 0. Ya. Negara orang kok bisa memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, ya, tanpa mereka harus menzalimi rakyatnya dengan menarik pajak. Mari berpikir kita dengan cara realistis. Kalau Anda katakan, oh iyalah karena Saudi minyaknya banyak. Saya kira kalau kekayaan negara, hasil alam, hasil bumi negara, saya kira kalau dihitung satu persatu, Indonesia jauh lebih banyak. Di Saudi mereka tidak ada air tawar. Untuk air tawar disalurkan ke rumah-rumah untuk kebutuhan rumah tangga, itu dari air laut mereka suling. Pasti biayanya mahal. Tapi orang masih bisa hidup. Air pumpnya masih bisa hidup. Jauh lebih murah daripada di Indonesia. Ya, dan nggak pernah mati. Nggak pernah padam. Ya, seperti itu. Kemudian Indonesia tanaman apa aja tumbuh. Di Arab Saudi itu buat nanam itu butuh biaya besar. Untuk menggali sumber air butuh biaya besar. Ya, tapi karena mereka berpegang kepada itu adalah haram, walhasil mereka mencari solusi dan bisa. Yang jadi masalah adalah Anda mau mencari solusi atau tidak. Jika Anda ingin mencari solusinya, insya Allah Allah mudahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah Yang untuk menghasut, yang iri, yang menghasut tentu silahkan. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Tetapi amin. sebagai manusia normal, Anda saya tanyakan siapapun, mau muslim mau kafir, sebagai warga sekutu negara, Anda ingin hidup di negara yang ada pajak atau tidak ada pajak dengan fasilitas yang sama? Jawabannya
sebagai manusia, jangan sebagai muslim. Jawabannya apa? Yang ada pajak atau tanpa pajak? Enggak, Ustaz. Tentu tidak. Tidak manusia mau diambil uangnya. Jadi payah keringatnya kemudian harus diambil oleh negara. Sakit hati akhi. Ya, jelas. Begitu. Ya, itu manusia normal. Lalu kalau dikatakan bagaimana negara bisa melakukan tugasnya sebagai negara? Ya, akhi. Semua banyak negara yang besar tanpa harus menarik pajak dari warga negara. Saudi Arabia ketika awal minyak ditemukan di masa Raja Saud sekitar tahun 60-an, itu kerajaan membayarkan hutang rakyatnya, hutang perumahan-perumahan rakyatnya diputihkan oleh pihak kerajaan dari Raja Saud. Ya, saya kira semua orang ingin hidup di negara seperti itu. Tidak ada pajak, malah hutang negara, hutang warga negara kepada pihak-pihak swasta, pihak-pihak swasta perbankan dibayarkan oleh negara. Saya kira orang kafir pun suka hidup seperti itu. Itu mana naluri fitrah manusia. Cuman berpikir dari mana? Ya masalahnya Allah mau berpikir atau tidak. Sama juga orang tua dengan anak. Seperti tadi kita kan Rasulullah mengatakan bahwa posisi negara dengan rakyatnya bagi posisi orang tua dengan anaknya. Ya, orang tua yang mau berikhtiar dan bekerja keras dan ikhlas dan mengerti tanggung jawab kepada anak, istri, dan keluarganya, apa yang bisa dia lakukan yang halal. Iya atau tidak? Selagi halal dia lakukan untuk menafkahi anak istrinya. Sehingga dia walaupun dalam usaha senja, walaupun dalam usia senja, ya, dia tidak ingin memberatkan anak-anaknya. Iya atau tidak? Hanya orang tua yang mungkin nalurinya atau rasa ke orang tuanya terganggu, yang ingin anaknya balas budi. Dulu aku kasih makan, sekarang kasih makanlah aku. Ya enggak lah. Orang tua tidak akan orang tua yang baik. Susah-susah hidupnya dia tidak akan mengadukan kepada anaknya, memaksa seperti imbal balik, kembalikan makanan yang dulu aku berikan kepadamu semenjak kau masih di perut ibumu. Sekarang saya sudah nggak bisa bekerja, kau harus ganti. Tidak. Begitu posisi negara kepada rakyatnya, bukan menyusahkan rakyatnya. Bukan orang tua itu menyusahkan anaknya.